tous, vous allez bien? Bonjour. 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 Ok, ça va? Ça va, Mbak Cuni? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Teman-teman yang lain, ça va? Ça va. Ça va. Oke, ça va ya. Nah, jadi hari ini kita ini mau jalan-jalan ke Provence. Oke, nah tapi sebelum jalan-jalan, mungkin tadi pada saat teman-teman nunggu nih, teman-teman lihat video mengenai Sompo Insurance. Nah, jadi sebenarnya apa sih gitu? Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Riki. Nah, jadi intinya itu adalah kalau misalkan nih, sekarang kan kita lagi masa PPKM. Mungkin nanti kalau pandeminya udah selesai, pasti kan ada beberapa teman-teman yang melakukan perjalanan, baik perjalanan domestik ataupun luar negeri. Nah, untuk kenyamanan teman-teman, lebih baik ini bisa dilengkapi sama asuransi perjalanan Travel First dari Sompo Insurance, yang pastinya itu fungsinya buat meminimalkan resiko yang mungkin terjadi pada saat teman-teman melakukan perjalanan baik domestik ataupun luar negeri. Gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya-tanya lebih lanjut mengenai Sompo, di sini kita ada tamu, ini namanya Mas Riki. Mungkin beliau nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Sompo ya Mas ya. Dan oh iya, satu lagi, teman-teman harus stay nih nanti sampai akhir karena Sompo akan bagi-bagi hadiah. Jadi ada 3 orang pemenang yang akan ada 3 kuis dengan 3 orang pemenang yang hadiahnya disponsori oleh Sompo. Kayak gitu. Mungkin lanjut aja langsung ya ke Mas Riki ya. Mungkin teman-teman udah pada penasaran nih apa sih Sompo, Mas? Halo semuanya, selamat sore. Sore. Ça va, Mas Riki? Ça va, ça va. Udah Oke. bisa bahasa Prancis ya? Udah lah, udah berapa kali ikutan masa nggak bisa ça va. Oke, semuanya selamat sore. Thank you untuk Ivi dan Mas Aldo dan Mbak Cuni. Halo. Ketemu lagi. Oke, semoga semuanya sehat. Nah, perkenalkan nama saya Riki, represent dari PT Sompo Insurance Indonesia, di mana untuk virtual tripnya IVI memang kita bekerja sama dengan Sompo Insurance Indonesia dengan IVI gitu. Oke, aku langsung aja boleh di-show materinya ya Mas ya? Oke, terima kasih sebelumnya udah nyempetin waktu. Jadi apa sih tadi dibilang sama Mas Aldo, Sompo itu adalah asuransi umum. Memang salah satu produknya adalah asuransi perjalanan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau melakukan perjalanan internasional atau domestik, itu kita juga punya special offering. Nah, khusus untuk teman-teman yang join atau partisipan di acara virtual tripnya EV ini, kita ada beberapa bonus nih ya, ada beberapa bonus. Yang pertama, kita ada special discount. Jadi untuk yang hari ini attend, hari ini partisipasi di acara ini, nanti kita bisa kasih untuk beberapa produk diskon. Yang pertama tuh asuransi kendaraan, yang kedua asuransi perjalanan, dan yang ketiga asuransi perlindungan rumah. Gitu. Jadi nanti mungkin minta tolong untuk pamfletnya ini di-share di chat kali ya gitu. Jadi di situ juga udah ada udah ada contact person-nya kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman di sini ada yang punya kebutuhan untuk asuransi, itu bisa untuk menghubungi contact person di bawah ini seperti itu. Nah, enjoy the journey-nya ya. Kita ke bagian Prancis mana hari ini. Terus nanti benar-benar stay aja karena kita punya 3 hadiah yang akan diberikan di akhir acara, dan 3-tiganya itu nanti hadiahnya berupa sesuatu yang worth it banget untuk dipegang atau dimiliki pada saat nanti kita udah bisa jalan lepas PPKM kayak gitu. Dari aku sih itu aja Mas Aldo, good luck sama lancar dan enjoy ya. Ini udah lama juga nih 2 minggu nggak ketemu virtual trip, pasti pada penasaran untuk kota barunya. Thank you Mas Aldo, thank you Mbak Cuni. Thank you. Oke, kita bukan bilang thank you Mas, Merci, kita merci. Sorry. Merci semuanya. Oke, merci Mas Riki, merci Sompo. Nah, jadi teman-teman nanti kita harus tunggu sampai akhir baru nanti akan dapat hadiahnya. Yang pasti nanti berguna banget nih buat teman-teman kalau mau jalan-jalan nantinya.
Sesuai tadi yang Mas Riki bilang. Oke, kita lanjut nih Mbak Cuni. Mbak Cuni, kita mau jalan-jalan ke Provence ya Mbak ya? Betul ya? Kita mau ke Provence hari ini. Itu tuh ada di Prancis bagian mana sih? Ada di bagian selatan Prancis. Oke, di bagian selatan Prancis ya. Kalau dari gambar poster yang kita udah bikin sih ada kebun lavender ya. Lavender, benar. Kita bakal ke situ hari ini. Oke, kayaknya seru banget sih. Oke, sip. Mungkin bisa langsung dilanjut ya, teman-teman. Udah pada nggak sabar nih mau jalan-jalan nih. Tapi jangan lupa siapin paspornya. Nggak perlu ya paspornya. Oke, silakan Mbak. Oke, thank you Mas Aldo. Aku mulai share screen. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, selamat datang lagi teman-teman semuanya. Nggak kerasa ya, kita udah 2 minggu yang lalu terakhir kita jalan-jalan virtual bareng sama Ivi. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke Provence. Buat yang belum tahu, perkenalkan, namaku adalah Cuni Chandrika, biasa dipanggil Cuni. Aku berprofesi sebagai tour leader di Eropa yang membawa tamu-tamu Indonesia yang akan pergi ke Eropa. Nah, kebetulan aku juga adalah travel business owner Chandrika Travel. Chandrika Travel itu apa? Nanti aku juga akan jelasin di akhir acara. Nah, kebetulan aku juga pernah tinggal di Prancis selama 4 tahun, dan aku pernah tinggal terlama itu 2 tahun di Paris, dan aku juga pernah tinggal di beberapa kota lain yang ada di Prancis. Langsung aja kita mulai jalan-jalan hari ini, kita bakal jalan-jalan ke Provence. Oke, nah nanti teman-teman nih kalau selama jalan-jalan punya pertanyaan, silakan banget ya Mbak ya, bisa ditanyain lewat chat, nanti akan saya bacakan, atau mau nanya langsung ke Mbak Cuni, interaksi langsung, itu boleh banget. Oke, nah silakan Mbak dilanjut. Maaf, aku potong sebentar. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, sebenarnya Provence itu apa sih? Provence itu adalah sebuah daerah yang berada di selatan Prancis. Nah, di sini ini adalah Provence. Dia adalah suatu wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Nah, zaman dulu Provence itu adalah suatu kerajaan sendiri dengan dia dipimpin oleh Count of Provence. Nah, pada saat itu Provence di ibu kotai atau memiliki ibu kota yang bernama Aix-en-Provence. Tapi daerah Provence ini dia hanya bertahan hingga abad ke-15. Karena setelah itu Provence masuk ke dalam bagian Prancis, dan saat itu regionnya menjadi makin besar dan menjadi region yang bernama Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nah, Provence sendiri ini dia memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan daerah-daerah Prancis yang lain. Kita bisa lihat dari budayanya, juga dari alam-alamnya. Nanti kita akan lihat alam dari Provence yang indah banget. Kita akan lihat gunung, laut, lalu ada danau, ada kebun lavender juga, kebun bunga matahari, dan banyak banget yang bisa kita lihat di Provence ini. Nah, hari ini kita bakal kemana aja selama di Provence. Jadi beda dari yang kemarin-kemarin, hari ini kita bakal road trip keliling Provence. Yang pertama, kita akan ke ibu kota Provence zaman dulu, yaitu Aix-en-Provence. Dia ada di sini. Kemudian kita akan ke sebelah utara, ini ada kota kecil, kota kuno yang bernama Gort. Kemudian kita akan ke sebelah timur dikit, kita akan melihat padang lavender yang bernama Valensole. Kemudian kita akan jalan ke sini, kita akan melihat canyon terbesar yang ada di Eropa yang bernama Gorge du Verdon. Dan yang terakhir kita akan ke bawah, kita akan ke kota di sebelah Marseille yang bernama kota Cassis. Di mana kota ini selain kota pelabuhan, juga dia menyimpan kekayaan alam yang sangat indah yang bernama Kalong. Nah, ini dia adalah destinasi road trip kita hari ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Aix-en-Provence. Ini adalah lokasi dari Aix-en-Provence. Dia jaraknya sekitar 30 km dari utara kota Marseille. Nah, Aix-en-Provence ini dia cukup kecil ya, dengan jumlah penduduk sekitar 150.000 orang. Dia cukup kecil, dan juga kalau kita mau jalan-jalan di Provence itu 2 jam cukup gitu untuk mengelilingin si Aix-en-Provence ini sendiri. Nah, kemudian Aix-en-Provence ini dia memiliki bentuk bangunan yang
berwarna orange dan berwarna kuning pastel, dan itu khas banget, khas dari daerah Provence. Dan Aix-en-Provence ini adalah kota yang bisa dibilang kaya ya. Saat ini menjadi salah satu kota yang terkaya di Prancis, dan zaman dulu itu juga menjadi kota yang kaya di Prancis. Nanti kita bisa lihat ada banyak sekali bangunan-bangunan atau rumah-rumah bangsawan zaman dulu, lalu ada private mansion juga, dan juga ada banyak air mancur yang tersebar di seluruh Aix-en-Provence. Nah, karena banyak sekali air mancur yang ada di Aix, Aix ini disebut dengan kota 1000 air mancur. Oke. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita mau pergi dari Paris ke Aix-en-Provence? Yang pertama, kita bisa naik pesawat Air France, itu lamanya adalah 1,5 jam perjalanan, dan harganya mulai dari 60 euro atau sekitar 1 juta rupiah. Kita bisa naik pesawat ini, lalu kita turun di airport di antara Marseille dan Provence, itu namanya adalah Marseille Provence Airport. Dan kemudian kita juga bisa naik kereta SNCF dari Paris, itu adalah sekitar 3 jam perjalanan, dan harganya sendiri mulai dari 41 euro atau sekitar 650.000 rupiah. Nah, yang berikutnya kita juga bisa naik bis, yang jelas bakal memakan waktu lama banget. Itu kita bisa naik bis Blablablus sekitar 9 jam perjalanan dari Paris dengan harga mulai dari 19 euro gitu. Nah, selain dari Paris, Aix-en-Provence itu kota yang paling dekat juga adalah Marseille. Kalau misalnya kita udah ke Marseille, kita bisa ke Aix-en-Provence. Itu kita tinggal naik bis sekitar 30 menit dan harganya hanya sekitar 6 euro alias 100.000 rupiah gitu. Nah, kita langsung aja, kita akan ke destinasi pertama kita di Aix-en-Provence atau biasa disebut dengan Aix. Oke, ini adalah destinasi pertama kita. Ini namanya adalah Cour Mirabeau. Cour Mirabeau ini adalah jalanan cantik yang paling populer dan paling hidup yang ada di Aix. Panjangnya sendiri adalah sekitar 440 meter dengan lebar 42 meter. Cour Mirabeau ini dia membagi Aix menjadi 2 bagian, yaitu di sebelah kiri itu adalah kota tua atau Ville Aix, dan di sebelah kanan itu adalah kota baru atau biasa disebutnya adalah Quartier Mazarin. Nah, yang cantik juga dari Cour Mirabeau, kita bisa lihat di sini ada pepohonan ya. Jadi di kiri dan kanan itu ada pepohonan. Pepohonan ini juga bukan satu di kiri, satu di kanan, tapi ada 2 di kiri, jadi ada sepasang. Lalu juga ada sepasang lagi di sebelah kanan. Jadi kita bisa bayangin kalau misalnya jalan di sini, kita kayak lagi jalan di lorong pohon gitu ya, gitu. Nah, kita langsung aja lihat ke Google Maps-nya. Nah, tadi aku udah bilang kalau misalnya Aix-en-Provence ini adalah kota 1000 air mancur. Di Cour Mirabeau sendiri terdapat 4 air mancur, dan yang pertama dan yang paling besar ini adalah Fontaine de la Rotonde. Nah, si air mancur ini dia membuka atau menjadi gerbang untuk masuk ke dalam Cour Mirabeau. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada sepasang singa. Ini sepasang singa dan dia ada 4 singanya. Kemudian di tengah-tengah sini ada malaikat, dan yang paling atas itu ada 3 wanita. 3 wanita itu melambangkan keadilan, agrikultur, dan juga seni. Gitu. Nah, kita langsung aja jalan ke Cour Mirabeau. Ini adalah Cour Mirabeau. Cour Mirabeau ini tadinya dia adalah rumah para bangsawan ya pada saat abad ke-17, abad ke-18. Tapi sekarang dia sudah menjadi tempat-tempat di mana ada kafe, ada toko, dan juga ada restoran yang berada di sepanjang dari Cour Mirabeau ini sendiri. Gitu. Oke, ini aku agak ke sini. Di Cour Mirabeau ini ada satu kafe yang terkenal, namanya adalah Café de Garçon, cuman sekarang udah tutup. Café de Garçon ini dulu sering banget didatengin sama tokoh-tokoh Prancis yang ternama, seperti misalnya ada Émile Zola, ada Paul Cézanne, dan juga Albert Camus. Jadi
itu si kafe yang namanya Cafe de Garçon itu benar-benar terkenal di Cour Mirabeau ini. Nah, kita bisa lihat ya, ini bangunan-bangunannya. Ups, kayaknya agak lama ya. Sebentar. Nah, ini adalah bangunan-bangunan yang ada di X. Kita bisa lihat warnanya sendiri dia adalah orange dan juga kuning. Ini warnanya ciri khas dari Provence dan juga dari kota-kota yang di dekat Laut Mediterania. Nah, di sini ada bank BNP Paribas. Aku akan memberikan sedikit tips buat teman-teman sekalian yang mau jalan-jalan ke Prancis. Jadi teman-teman jangan bawa uang banyak-banyak, jangan bawa uang cash banyak-banyak dari Indonesia, tapi cukup aja bawa kartu debit atau kartu kreditnya, lalu ditarik di ATM-ATM yang ada di Prancis. Salah satunya adalah di bank BNP Paribas ini, gitu. Nah, kita jalan dikit di Cour Mirabeau. Cour Mirabeau ini dia memiliki 4 air mancur, di mana yang paling besar adalah Fontaine de la Rotonde, yang tadi kita udah lihat. Lalu di sini juga ada yang namanya Fontaine Musu, di mana Fontaine Musu itu airnya mengeluarkan air panas. Cuman sayang banget air panasnya nggak bisa diminum. Nah, oke, kita bisa lihat ya di sepanjang jalan, ini ada toko-toko, ada restoran, ada kafe-kafe. Oke. Nah, setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu, itu ada market besar yang ada di Aix-en-Provence. Jadi ada pasar, itu pasarnya ada di mana-mana, di Aix-en-Provence, termasuk di Cour Mirabeau ini. Nah, pasarnya sendiri dia ada dari jam 8 sampai jam 1 siang dan menjual banyak sekali ragam jenis-jenis benda ya. Jadi ada makanan, ada produk lokal dari Provence, lalu juga ada baju-baju, ada pakaian, ada tekstil, lalu juga ada souvenir-souvenir dan juga ada barang-barang bekas. Nah, itu ada di seluruh Aix-en-Provence dan juga ada di Cour Mirabeau ini. Jadi Cour Mirabeau ini dia disulap menjadi pasar pada hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Nah, kemudian karena di sini adalah tempat tinggal para bangsawan, di sini juga zaman dulu itu moda transportasinya adalah kereta kuda. Bayangin ya, ada kereta kuda yang jalan-jalan di sini. Wah, itu keren banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kota tua dari X. Ini adalah kota tuanya, Vieux X. Oke. Kita bisa lihat ya di kiri dan kanan itu ada toko-toko, lalu ada restoran juga, ada banyak banget butik-butik, bisa beli aksesori, beli topi, beli pakaian, itu semuanya ada di jalanan Aix-en-Provence ini. Nah, sekedar info juga buat teman-teman, jadi di Prancis itu ada diskon gede-gedean atau big sale, itu biasanya di winter dan juga di summer. Di winter itu di bulan Januari dan Februari, sementara di summer itu adalah di Juni dan Juli. Nah, biasanya kalau misalnya pas lagi sale gede-gedean itu, banyak banget barang-barang yang tadinya mahal, jadi benar-benar murah banget gara-gara si sale itu. Dan sale-nya juga benar-benar banyak gitu ya, kayak 70%, 80%, dan itu benar-benar ajang banget sih, ajang buat beli barang-barang yang lebih murah. Nah, ini kita lihat. L'Occitane ya, yang biasanya kita temuin di mall-mall di sini, dia ada di sini, pusatnya ada di Provence. Oke, sebentar. Sorry. Ya, nah. Ini ada kita yang selanjutnya. Ini namanya adalah Place de Alberta. Place de Alberta ini tadinya adalah rumah pribadi milik salah satu bangsawan di abad ke-18 yang bernama Alberta.
Nah, Alberta ini juga dia adalah anggota parlemen dan dia memiliki rumah yang terletak di sini. Nah, pada saat itu dia melihat dia pengen banget membuat square yang ada di depan rumahnya. Tapi di depan rumahnya itu ada satu gedung bangunan lain. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk membeli si bangunan lain itu dan kemudian merubuhkan untuk dibuat square. Jadilah square yang seperti ini. Nah, dia pengen banget membuat square, dia terinspirasi dari Place de la Concorde yang ada di Paris, dan juga terinspirasi juga dengan Place de Vendôme. Nah, ini kita bisa lihat ya, square-nya cantik banget, juga dikelilingin oleh bangunan-bangunan ini. Ini yang bergaya gotik. Dan square ini juga didesain oleh murid-murid dari National Conservatoire atau Conservatory yang ada di Prancis gitu. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalannya. Sorry. Oke. Nah, di sini juga ada banyak restoran-restoran ya. Buat teman-teman yang nggak makan makanan, yang nggak makan babi, yang hanya makan makanan halal, jangan takut, banyak banget restoran di Prancis yang jual makanan halal. Jadi restoran kebab itu ada di mana-mana. Jadi jangan pernah takut, karena di mana-mana ada restoran kebab, ada restoran Timur Tengah, dan itu cocok buat teman-teman yang beragama Muslim gitu. Oke, ini kita bisa lihat ya, ada perhiasan-perhiasan ini. Sebentar, ini kayaknya internetnya rada-rada gambarnya kurang bagus. Oke. Nah, sambil kita jalan-jalan, kita akan menuju tempat selanjutnya. Oke. Ya. Ini agak lama ya. Sepertinya lama. Sorry. Oke, sambil menunggu, jadi teman-teman jangan lupa, jangan sampai nggak dengerin nih apa yang Mbak Cuni jelasin. Biasanya sih kisi-kisinya kuisnya itu dari apa yang Mbak Cuni jelasin. Gitu. Jadi kalau teman-teman dengerin dengan baik, pasti bisa banget jawab kuisnya. Oke, sambil menunggu kita lagi ada di mana nih, Mbak? Nah, sekarang kita ada yang namanya Place Richelme. Place Richelme ini adalah pasar di mana dia menjual makanan setiap harinya, dari jam 8 sampai jam 1 siang. Nah, di sini banyak sekali makanan-makanan segar yang dijual di market ini ya. Dan jangan takut juga untuk mencoba beberapa makanan yang ada di sini. Jadi kita bisa nyobain keju, bisa juga nyobain roti, bisa nyobain selai, bisa nyobain madu. Kita bisa nyobain makanan sebelum kita mau membeli produk-produk yang ada di sini. Nah, si Place Richelme ini dia dikelilingi juga oleh toko dan juga restoran ya. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau hemat. Jadi kita nggak usah beli di supermarket, tapi belinya di pasar aja. Nah, oke, berikutnya ada juga satu square yang paling terkenal yang ada di Aix-en-Provence. Ini namanya adalah Place d'Hôtel de Ville. Place d'Hôtel de Ville ini dia memiliki sebuah kolom dengan sebuah patung di atasnya. Di sini dia ada patung dari bola dunia dan juga dimahkotai dengan yang namanya Laurea. Laurea itu adalah mahkota yang berbentuk daun dan dia dilapisi oleh emas. Nah, di Place de l'Hôtel de Ville ini dia dikelilingi oleh 3 bangunan yang ikonik. Yang pertama, ini adalah Hôtel de Ville alias kantor wali kota. Kemudian ada yang namanya tower, di sini ada tower clock atau tour de l'horloge. Dan yang terakhir di sini dia juga ada bangunan yang tadinya merupakan tempat perdagangan gandum pada zaman dulu, yang namanya adalah La Hogrenne. Nah, Place d'Hôtel de Ville ini dia juga
ada pasar setiap pagi. Jadi setiap pagi itu dia ada pasar bunga ya. Jadi kalau teman-teman mau beli bunga itu belinya adalah di sini di Place de l'Hôtel de Ville. Cuman dia ada tiap hari. Cuman kalau misalnya pas minggu pertama di awal bulan, hari Minggu itu dia nggak ada karena digantikan dengan pasar buku barang bekas gitu. Nah di sini kita bisa lihat ya. Di sini adalah kantor wali kota dari Aix-en-Provence. Ini kalau misalnya kantor wali kota ini khas banget. Di sini itu biasanya ada bendera-bendera. Ini ada bendera Uni Eropa, ini ada bendera dari Prancis, dan di sini juga ada bendera dari Provence. Nah, ini dia dibangunnya di abad ke-17 si kantor wali kota. Sementara si tower ini dia dibangun di abad ke-16. Kita bisa lihat ya, tower ini dia di bawah-bawahnya itu berasal dari batu kapur yang berwarna putih. Kemudian di atasnya ini ada sebuah patung. Patung ini adalah patung untuk memperingati pembebasan Aix-en-Provence pada saat Perang Dunia II setelah melawan Jerman. Dan kemudian di atas ini juga ada patung lagi. Di sini patungnya adalah untuk mengenang pahlawan-pahlawan yang telah berjuang dalam revolusi Prancis. Nah, kemudian di sini juga ada astronomical clock atau ada jam yang menunjukkan 4 musim, lalu di sini ada balkonnya, jam, dan yang terakhir paling atas itu ada lonceng. Nah, lonceng ini dulu berfungsi sebagai penanda bahaya. Jadi kalau misalnya ada bahaya, ada musuh datang, lonceng-loncengnya itu dibunyiin, biar warga-warga sekitar aware kalau misalnya ada bahaya. Gitu. Nah, oke, kita langsung aja, kita lurus terus. Dan ini cantik banget ya sebenarnya lorong ini ya. Kita bisa lihat lorong ini cantik banget, dan aku rekomen banget ini buat tempat foto-foto ya. Ini Instagramable banget tempatnya, kita bisa foto-foto di dalam si lorong ini. Nah, oke. Kita lanjut lagi, kita masih menelusuri di kota tua. Ini cantik banget ya. Sekitar 1 jam jalan-jalan, udah nggak berasa, udah dapet banyak banget tempat yang kita bisa lewatin di kota tua ini. Nah, di sini dia juga ada, nah ini ada Madeleine, ada snack. Di sini juga ada banyak banget souvenir-souvenir. Nah, kayak ini dia ada souvenir khas dari Provence, itu adalah sabun. Sabun-sabun yang berasal dari Provence. Di sini juga ada souvenir untuk lavender ya. Jadi lavender yang telah dikeringkan, nah itu bisa digunakan sebagai pengharum ruangan. Nah, di sini juga ya kita bisa lihat ada kartu pos, ada gambar-gambar, lukisan. Nah, dan di sini juga ada biskuit snack-snack khas dari Aix-en-Provence. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyariin souvenir buat keluarganya, buat temennya, jangan takut, jangan ragu, banyak banget ada di sini. Nah, ini juga ada satu snack yang sangat populer di Aix-en-Provence, namanya adalah calisson. Calisson ini dia terbuat dari almond yang dihancurkan, lalu ditambah dengan manisan gula, serta di atasnya ada icing-nya gitu. Itu juga bisa dicoba kalau misalnya berkunjung ke Oke, sebentar. Oke. Nah, ini kita masih lihat ya jalan-jalanannya dengan warna-warnanya yang kuning dan juga yang warnanya orange. Ini cantiknya luar biasa. Nah, kita akan mendekati ke destinasi berikutnya yang ada di Aix-en-Provence. Ya, ini adalah Aix Cathedral atau Katedral de Saint-Sauveur. Nah, ini dia. Ini adalah Katedral Aix. Katedral Aix ini tadinya dia bukan gereja. Tadinya di awal-awalnya di abad pertama, dia itu adalah Forum Romanum atau dia adalah square untuk bangsa-bangsa Romawi. Nah, kemudian sempat juga dia dibangun gereja kecil di abad ke-5. Lalu kemudian ada
ada juga kuil untuk pemujaan dewa-dewi Yunani, khususnya untuk Dewa Apollo, dan baru pada abad ke-12 dibangunlah si katedral ini. Katedral ini dibangunnya cukup lama ya, dari abad ke-12 hingga abad ke-16. Dia cukup panjang karena dia banyak hambatan dalam pembangunan si katedral ini. Jadi pada saat pembangunannya itu banyak sekali yang terjadi, dari adanya wabah, lalu juga ada perang, lalu juga yang terakhir mereka juga kekurangan dana. Jadi memang pembangunannya ini sangat-sangat lama gitu. Cuman ada hikmah di balik lamanya pembangunan ini. Karena pembangunannya lama banget, maka banyak sekali jenis arsitektur yang ada di katedral ini. Jadi kita bisa ngelihat arsitektur Roman, kita juga bisa ngelihat arsitektur Gotik, kita bisa lihat arsitektur Barok, semuanya lengkap ada di katedral ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini adalah main door, ini atau adalah pintu utama dari katedral. Di sini ada patung Bunda Maria dan juga Yesus. Dan berikutnya di sini juga ada patung dari 12 murid Yesus atau dari Rasul. Dan juga si main door-nya ini dia bergaya gotik ya. Jadi gaya gotik itu dilambangkan dengan pintu yang kayak gini nih. Yang bentuknya runcing ke atas. Nah, itu dia gayanya adalah gaya gotik. Nah, kemudian di katedral ini juga ada sebuah menara lonceng. Menara lonceng ini tingginya adalah 64 meter dan dia bentuknya adalah heksagonal alias segi 8. Nah, menara lonceng ini biasanya kalau kita lihat di katedral di mana-mana di Prancis, yang namanya menara itu ada 2. Ada kiri dan juga ada kanan. Cuman menara ini dia cuma ada 1. Kenapa? Karena pada saat mereka mau membangun yang kedua, yang di sebelah kanan, itu mereka kekurangan dana. Jadinya akhirnya cuma dibuat 1 menara aja untuk di katedral ini. Gitu. Nah, kita lihat ya, ini adalah bagian dalam dari katedral. Ini adalah biaranya. Ini adalah bagian dalamnya. Ini kita masih lihat, ini adalah organ-organ. Organ ini masih digunakan ya sampai sekarang. Ini yang lebih jelas. Nah, kemudian di katedral ini juga ada 1 kubah atau 1 dom. Di sini dia domnya itu bergaya barok dengan pernak-pernik yang kayak gini, yang banyak ornamen-ornamennya seperti ini. Lalu di dalam katedral ini juga ada salah satu bagian tertua dari si katedral. Nah, bagian tertua ini adalah tempat di mana dulu diadakan pembaptisan. Jadi dulu sebelum katedral ini ada, di sini ada gereja kecil. Nah, gereja ini dia memiliki 1 tempat untuk pembaptisan dan itu ada di sini. Dan tempat itu ada dari abad ke-5 dan masih ada sampai sekarang. Dan dia menjadi bagian tertua dari katedral ini. Nah, ini kita lihat lagi ya. Ini adalah bagian dalam dari katedral. Ini bisa lihat ada kaca-kaca patri yang warna-warni. Ini khas banget ya. Ini adalah khas dari katedral-katedral yang ada di Prancis. Dan kemudian tadi aku juga udah bilang kalau misalnya tadinya katedral ini juga ada kuil. Jadi ada kuil untuk memuja Dewa Apollo atau Dewa Matahari. Nah, di sini adalah bekas reruntuhan dari kuil pemujaan Dewa Apollo. Nah, oke, segitu dulu tentang Katedral X. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Belum ada sih Mbak sejauh ini ya. Belum ada ya? Belum ada. Oke, sip. Oke, sip. Oke, sekarang kita akan ke destinasi selanjutnya yang berada di X. Kita akan ke tempat yang namanya Atelier Cézanne atau Cézanne Studio. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi ada seorang pelukis ternama Prancis yang bernama Paul Cézanne. Dia hidup di abad ke-19, dia sangat terkenal dengan lukisannya yang bergaya impresionisme. Nah, Paul Cézanne ini dia lahir di Aix-en-Provence, dia juga menghabiskan kebanyakan hidupnya di Aix-en-Provence, dan juga meninggal di Aix. Makanya Aix itu identik dengan si Paul Cézanne ini, identik banget dengan si pelukis ini. Nah, salah satu peninggalan dari Paul Cézanne itu adalah Cézanne Studio, atau Atelier de Cézanne.
Nah, ini adalah Cézanne Studio ya. Jadi ini adalah tempat di mana Cézanne itu melukis karya-karyanya dari tahun 1902 sampai dengan 1906 saat dia meninggal. Dia sebenarnya punya rumah di tengah kota X, tapi dia sengaja membeli lahan ini, dia sengaja membangun studionya ini karena dia pengen mencari ketenangan dan juga pengen mencari inspirasi. Makanya dia membeli lahan ini yang letaknya itu ada di atas bukit. Nah, dia letaknya ada di atas bukit Love, dan juga dia itu dikelilingi oleh 7.000 meter persegi. Itu adalah macam-macam ya. Jadi ada taman, lalu ada hutan pinus, ada juga perkebunan, pertanian. Jadi benar-benar alam banget. Biar dia bisa lebih tenang dan juga bisa lebih mendapatkan inspirasi dengan dia tinggal di tempat ini. Nah, kita bisa masuk ke dalam Atelier de Cézanne ini. Atelier de Cézanne ini dia buka dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, dan dia harganya adalah 6,5 euro kalau misalnya kita mau masuk. Jadi 6,5 euro itu adalah sekitar 100.000 rupiah. Nah, ini adalah studio dari Cézanne. Ini benar-benar barang-barangnya itu belum diubah-ubah ya. Jadi masih sama bentuknya kayak dulu. Nah, ini dia. Si Cézanne Studio ini terdiri dari 2 lantai. Yang pertama, di lantai pertama itu terdapat beberapa ruangan. Dia terdapat 2 ruangan yang merupakan ruang tengah, lalu kemudian dia juga terdapat sebuah kantor yang kecil, kemudian ada juga 1 toilet dan juga 1 dapur. Sementara di lantai keduanya itu adalah studio tempat si Cézanne ini berkarya, tempat dia melukis. Ada 1 ruangan besar tempat dia melukis. Dan lalu di atasnya juga ada atap yang berasal dari kaca. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini adalah bagian dalam dari Atelier de Cézanne atau Cézanne Studio. Nah, ini juga ya, ini adalah peralatan-peralatan yang dibuat untuk dia melukis. Dan Cézanne Studio ini juga sangat unik ya, karena dia itu menghadap ke sebuah gunung yang bernama Saint-Victoire atau Montagne Saint-Victoire. Nah, gunung ini juga yang memberikan Cézanne inspirasi untuk melukis sebuah lukisannya tentang gunung ini, yaitu lukisan yang bernama Montagne Saint-Victoire. Jadi memang si Cézanne ini mendapatkan banyak inspirasi dari pekerjaannya yang ada di studio ini, gitu. Nah, ini adalah bagian depan dari Atelier Cézanne. Ini juga di sekitarnya itu banyak taman-taman, banyak hutan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman juga cuma mau ke tamannya aja, itu juga bisa. Oke. Kayaknya tadi udah ada pertanyaan ya? Wow, keren sekali. Betul. Oke, sebentar ya. Saya bacakan. Oh, ternyata banyak ya. Wah, banyak banget nih pertanyaan. Oke. Satu-satu ya, Mbak ya? Ya, Dari siap. atas dulu nih. Nah, tadi tuh mau nanya tentang pasar. Apakah pasar tersebut menjual roti dan keju? Iya, dia menjual roti dan keju, dan kalau kita mau nyobain itu bisa gratis. Nggak harus beli istilahnya sih. Yang penting kita nyoba aja. Ya, cuman jangan keterlaluan juga ya, kayak nyobain semuanya gitu. Tester gitu ya. Kalau tester masih bisa ya. Tapi kalau sampai 1 keju kotak gede itu nggak boleh ya. Nah, terus ada lagi nih. Sore Kak Cuni, letak Provence ini berbatasan dengan Italia. Kalau mau ke Italia dari Provence, transportasinya apa? Oke, jadi sebenarnya Provence ini dia nggak berbatasan langsung dengan Italia. Jadi Provence itu wilayahnya zaman dulu. Nah, zaman sekarang dia udah makin gede, digabung dengan Alpes Côte d'Azur. Jadi sebenarnya berbatasan dengan Italia itu bukan Provence-nya, tapi di region Côte d'Azur, yaitu di Nice. Nah, itu yang lebih berbatasan dengan Italia, gitu. Nah, kalau mau ke Italia, dari situ itu gampang, bisa naik kereta, bisa juga naik bis, gitu. Itu udah deket banget. Itu kota yang paling deket dari situ, kalau nggak salah, itu adalah Turin, ya. Jadi deket ke Turin, gitu. Oke, nah terus ada lagi yang nanya nih. Provence ini kan punya bendera sendiri. Apakah kota-kota lain di Prancis itu ada yang punya bendera sendiri?
Itu yang pertama. Yang kedua, populasi Muslim di sana itu sekitar berapa ya Mbak jumlahnya? Terus sama kalau kita nih untuk teman-teman yang Muslim, kalau kita mau sholat di masjid itu apa? Maksudnya ada nggak sih masjid di sana? Oke. Provence punya bendera sendiri. Apakah kota-kota lain di Prancis juga punya bendera? Iya, dia biasanya punya bukan kota ya, tapi setiap region itu dia punya bendera sendiri. Dia punya coat of arms-nya sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian untuk populasi Muslim, kalau namanya di Prancis itu banyak banget orang Muslim karena di Prancis adalah komunitas Muslim terbesar yang ada di Eropa. Jadi teman-teman jangan takut, selalu ada masjid. Dan untuk di Provence ini sendiri, aku cek kemarin tuh ada sekitar 5-an di X ya, bukan di Provence-nya tapi di X itu ada sekitar 5-an masjid dan itu tersebar di berbagai sudut kota Aix-en-Provence gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau ke sini. Oke, jadi gampang banget ya, maksudnya kita nggak susah ya buat nemu masjid atau kita mau makan halal juga ada tadi ya Mbak ya, kebab segala macam ya. Oke, nah terus nih ada lagi nih yang nanya nih, bangunan-bangunan di kota tua yang tadi Kak Cuni jelasin itu masih dijadiin tempat tinggal, terutama kediaman bangsawan, atau sudah banyak ditinggalkan atau beralih fungsi Kak? Oke, jadi yang kediaman bangsawan itu kan zaman dulu ya, kalau sekarang dia udah beralih fungsi, jadi ada yang jadi restoran, ada yang jadi kafe, ada yang jadi toko, dan bagian atasnya itu juga disewakan untuk penduduk gitu, jadi ya tempat tinggal juga, apartemen, disewakan lah untuk orang-orang yang tinggal di Aix-en-Provence, seperti itu. Oke, nah terus nih ada lagi nih, Kak Cuni kalau biaya hidup di Aix-en-Provence itu berapa untuk ukuran mahasiswa? Oke. Setahu aku harga rumah yang ada di X itu sekitar 300-an euro satu bulannya, 300-an euro, 300 atau 400 euro lah ya. Kemudian kalau misalnya kita mau makan, taruhlah 100-200 euro dengan transport. Berarti hitunglah sebulan itu bisa habis sekitar 7 juta, 8 juta. Itu juga belum termasuk sama yang namanya bantuan tempat tinggal dari pemerintah Perancis. Karena pemerintah Perancis itu dia memiliki bantuan tempat tinggal untuk mahasiswa itu sekitar 40%. Jadi ya mungkin sekitar 6 jutaan kali ya, sekitar 6 jutaan bisa tinggal di Aix-en-Provence. Kalau untuk turis? Kalau untuk turis, kalau aku biasanya turis tuh ngitungnya 1 hari ya. Jadi kalau misalnya hotel aja paling murah sekitar 50-an euro. 50-an euro itu udah 2 orang 1 kamar, berarti 25 euro 1 orang. Kemudian makan juga tergantung. Kalau kita mau makan di restoran, itu kenanya bisa sekitar 15 euroan per sekali makan. Kalau misalnya mau makannya bawa dari rumah, mau beli di supermarket atau beli di McD, itu juga bisa lebih murah. Nah, kalau misalnya aku sih perkiraannya startingnya mungkin dari sekitar 500 ribuan rupiah per hari sampai ya sampai tak terbatas ya, bisa 1 juta, bisa 2 juta tergantung sama gaya hidup masing-masing. Gitu. Oke, pokoknya kalau mau hemat seperti yang Mbak Cuni udah jelasin di sesi-sesi sebelumnya ya, kita masak atau makan di McD atau kebab ya. Betul. Oke, nah terus nih ada lagi yang nanya nih, kalau dari Aix-en-Provence itu lebih dekat ke Lyon atau ke Paris? Oke. Dari Aix-en-Provence itu lebih dekat ke Lyon daripada ke Paris ya, karena Lyon itu kan juga masih di agak selatan walaupun nggak selatan banget, jadi dia lebih dekat ke Lyon. Kalau Paris dia udah jauh sih. Jadi kalau kita mau ke Paris ya kita ke Lyon dulu ya? Iya, cuma nggak harus juga sih, bisa langsung dari ke Paris. Oke, nah terus nih ada nih yang nanya nih, ada yang nanya soal perpajakan di Provence. Itu lebih murah atau lebih mahal? Setahu aku pajak itu di Prancis di mana-mana sama ya. Sama ya harusnya ada sekitar 30-an%. Jadi nggak dibeda-bedain antara satu kota dan juga kota yang lain. Gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi sebelum kita pindah. Bonjour Kak Cuni, penduduk di Aix itu lebih ramah dan helpful nggak kalau dibandingin sama penduduk Paris?
Ya, dia biasanya di luar Paris tuh lebih ramah daripada di Paris. Jadi di Aix juga salah satunya dia lebih ramah dibandingkan dengan penduduk Paris ya, gitu. Kalau yang saya tahu biasanya makin ke selatan tuh makin hangat ya penduduknya ya. Betul sekali, Karena benar. cuacanya juga makin hangat. Betul sekali, lebih hangat, lebih ramah, lebih friendly, lebih gampang juga ngebuat temennya kalau makin selatan. Gitu, betul betul. Oke, terus lagi nih satu pertanyaan sebelum kita pindah. Kalau kita mau ke toilet itu gampang nggak Pak ditemuin di sana? Oke, toilet. Misalkan lagi jalan-jalan kita kebelet misalkan nih. Nah, itu gimana tuh? Toilet itu sebenarnya agak sulit ya ditemukan di apalagi di kayak kota kecil gitu. Ya paling solusinya adalah kita coba ke McD atau kita minta numpang gitu di kafe-kafe gitu. Biasanya sih nggak apa-apa, cuman akhirnya juga kita akan ngasih €1 atau €2 lah buat mereka gitu. Halo? Oke. Sama kita bisa numpang ya. Waktu itu kayak Kak Juni pernah sempat jelasin di sisi berapa kita bisa numpang di McD kah atau di Ya, benar, hotel benar. kah ya kalau nggak salah ya. Kalau di McD bisa, karena kalau di McD itu biasanya tergantung. Kita bisa ada yang gratis, ada juga yang kita mesti masukin koin. Jadi kita mesti bayar sebelum masuk ke dalam toiletnya si McD itu. Nah, kita juga bisa kalau misalnya mau numpang di kafe, cuman setelahnya itu bayar sih. Biasanya kayak €1, €2 gitu. Kita ngasih duit ke pelayannya. Gitu. Oke, sip. Terima kasih, merci. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke destinasi yang kedua. Tadi baru destinasi pertama, baru Aix-en-Provence. Oke, kita akan ke destinasi yang kedua. Tadi kita udah di Aix, kita ada di sini. Lalu kita akan jalan ke arah utara. Kita akan jalan ke arah utara selama 1 jam 10 menit. Kita akan menuju ke sebuah kota yang bernama Kota Gort. Kayak apa sih Kota Gort ini? Nah, ini adalah Kota Gort. Kota Gort ini adalah kota kuno yang terletak di atas bukit. Dia itu ketinggiannya di 340 meter di atas permukaan laut. Nah, Kota Gort ini dia berada di rangkaian gunung yang bernama Gunung Vaucluse dan juga dia menghadap ke daerah yang namanya Luberon. Gort ini adalah salah satu kota tercantik yang ada di Prancis. Kita bisa lihat bangunannya itu kuno banget dan juga dia warna-warna batunya kayak putih-putih gini ya. Nah, kemudian kota Gort ini sangat menarik. Kenapa? Karena dia pernah survive dari berbagai macam hal yang negatif. Dia pernah survive dari yang namanya wabah, dari gempa bumi, bahkan juga dari pengeboman. Nah, kota Gort ini juga sempat dijadikan markas bagi resistance pada saat pendudukan dari Nazi, pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, kota ini adalah kota di mana resistance itu atau di Prancis itu berlindung dari sasaran mereka gitu. Nah, aku akan langsung aja kasih lihat kota Gort ini di jalan. Nah, ini dia. Ini adalah kota Gort. Kita bisa lihat ya, bangunannya cantik banget. Beda sama yang tadi. Yang tadi itu adalah kuning dan juga oranye. Nah, di sini dia batu-batunya cenderung lebih ke putih. Nah, kota Gort ini dia ramainya itu banyakkan saat musim panas. Karena banyak banget orang-orang yang mau berlibur ke sini. Cari ini. Oke. Dan di sini juga banyak sekali toko-toko, banyak restoran, banyak kafe, dan juga banyak artis-artis dan selebritis Prancis yang berlibur musim panas ke kota ini, gitu. Nah, pada saat musim panas itu juga banyak kali hiburan, jadi ada festival, lalu juga ada konser, ada pameran, itu dia tersebar di seluruh kota Gort ini. Ini kita bisa lihat ya, ini ada yang jualan parfum di sini. Ini kotanya kecil tapi cantik, underrated lah. Nah, kita akan jalan-jalan sedikit di kota ini.
kita bisa lihat di sini ada yang namanya Chateau de Gordes. Ini adalah salah satu objek wisata yang bisa kita singgahi pada saat kita ke kota Gordes. Nah, Chateau de Gordes ini dia dibangun di abad ke-11. Dia menggunakan gaya Romawi dan dia sempat banyak beralih fungsi dari zaman ke zaman. Jadi zaman dulu dia sempat menjadi penjara, lalu sempat menjadi tempat penyimpanan hasil panen juga. Bahkan di abad ke-19, kastil ini juga pernah memiliki komplek yang isinya ada sekolah, lalu ada kantor pos, ada bar, dan juga ada city hall. Gitu. Dan yang terakhir, dari tahun 1970-an sampai tahun 2011, kastil ini dia juga adalah rumah bagi salah satu museum seni kontemporer. Kontemporen, bukan kontemporer, sorry, kontemporen. Nah, dari museum itu, dan yang terakhir sekarang dia lebih digunakan untuk pameran-pameran yang bersifat temporary atau bersifat sementara. Selain itu, kita juga bisa melihat bagian dalam dari kastil yang cantik ini. Kita bisa masuk itu dengan harga tiketnya yaitu 7 euro. Nah, kita bisa lihat ya, kastil ini tuh sebenarnya bentuknya adalah segi 4. Dia bentuknya adalah segi 4, dengan di ujung-ujungnya ini terdapat menara. Oke. Kemudian selain ada kastil, di kota Gordes tentunya juga ada gereja. Karena di mana-mana di kota di Prancis itu ada gereja. Dan juga ada satu hal yang unik dari kota Gordes, yaitu ada yang namanya cave alias gua. Di sini ada sebuah gua yang bernama Le Cave du Palais Saint-Firmin. Nah, ini adalah gua. Gua ini dibangun di abad ke-12. Tadinya dia adalah tempat penyimpanan dan pengolahan minyak zaitun dan juga tempat penyimpanan tangki air. Gua ini dia terdiri dari 50 ruangan yang terhubung dengan tangga dan juga koridor-koridor. Untuk tingginya sendiri itu adalah 20 meter dan zaman dulu itu dia ada 7 lantai. Jadi bayangin guanya itu 7 lantai tapi ke bawah. Nah, kalau sekarang itu tinggal ada 3 lantai aja, karena yang lain-lain itu sudah tidak ada lagi. Nah, Le Cave ini, dia baru ditemukan kembali secara tidak sengaja itu pada tahun 1960. Nah, setelah ditemukan lagi oleh pemerintah kota, dia kemudian merenovasi dari tahun 1960 sampai 1999, merenovasi cave ini, merenovasi gua ini sampai akhirnya dibuka untuk turis itu pada tahun 1999. Jadi kita bisa masuk untuk melihat-lihat si gua ini, untuk melihat-lihat si cave ini gitu. Ya. Jadi di sini tuh tadinya ada tempat pengolahan minyak zaitun, ada juga tangki penyimpanan air. Dan uniknya juga ini dulu orang-orang suka berlindung di dalam gua ini untuk berlindung dari perang gitu. Dia takut di atas terus kabur gitu ke bawah untuk berlindung dari peperangan yang ada di luar sana. Gitu. Oke, nah ini juga nih ada koleksi yang ada di cave ini. Oke, kayaknya udah ada pertanyaan ya, Mas Re ya? Iya, betul. Yang pertama itu mungkin dari Gordes dulu kali ya. Gordes, tadi diceritakan selamat dari wabah, gempa, dan pengeboman. Apakah ada yang spesial dari Gordes dari aspek tertentu, misal geografis dan sebagainya? Atau hanya kebetulan? Oh, oke. Jadi karena dia bentuknya itu kayak benteng gitu, makanya dia dijadikan benteng pertahanan. Salah satunya bentengnya tadi pada saat Perang Dunia Kedua ya. Jadi dari resistance dari Prancis itu dia bertahan dari serangan Jerman, dan dia salah satunya adalah membuat markasnya di Gordes ini. Jadi Gordes ini benar-benar spesial gitu, terutama saat Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi buat benteng pertahanan ya, Mbak ya? Betul, betul. Oke. Nah, terus nih, Kak, untuk ke kota-kota kecil di Prancis seperti di Gordes ini, mudah nggak transportasi umumnya? Oke, sebenarnya memang agak sulit ya Pak kalau kita mau keliling Provence gitu. Makanya tadi aku sebenarnya rekomennya itu adalah road trip. Jadi kita road trip keliling Provence. Karena memang transportasi umumnya itu agak sulit. Cuman kalau misalnya dari kota X sendiri ada bis yang menuju ke Gordes. Jadi dia bisnya itu 2 kali jalan dan itu total
waktu tempuhnya itu adalah 2 jam dengan naik bis dari Aix-en-Provence. Oke, nah terus nih, nah ini ada yang nanya nih, kalau mau ke Prancis, maskapai apa ya yang terjangkau? Oke, kalau mau ke Perancis, maskapai yang terjangkau. Kalau saran dari aku sih naik yang namanya Saudi Arabia. Saudia itu dia lumayan terjangkau banget. Ke Perancis itu dia bisa sekitar 7 atau 8 juta gitu untuk PP. Dan lalu juga kalau misalnya kita lagi kita suka ngecekin diskon. Jadi kadang-kadang suka ada sale kayak dari Emirates, dari Qatar, itu juga kita bisa dapat sekitar 8 jutaan sih untuk PP ke Prancis. Gitu. Biasanya ada tips nggak sih Mbak kayak jam-jam tertentu gitu? Kalau kita mau nyari tiket murah misalkan harus tengah malam kah atau gimana? Oh, enggak sih. Dia biasanya bilang kayak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, selama tanggal itu dia ada terus. Gitu. Oke. Nah terus nih ada yang nanya nih, ada yang nanya mengenai kebab. Mungkin perlu diingatkan lagi nih, harga kebab di sana berapa ya Mbak? Terus berapa euro nih kira-kira yang dibutuhkan untuk makan dan transportasi? Mungkin bisa dijelaskan ulang. Oke. Kalau misalnya kebab itu harganya sekitar di 4 sampai 5 euroan. Kalau misalnya di Prancis itu dia udah sama fritnya alias sudah sama French fries-nya. Lalu kemudian untuk 1 hari kira-kira berapa euro yang dibutuhkan hanya untuk jajan. Jajan ya? Jajan tuh maksudnya makan berat juga kok enggak tuh berarti? Mungkin makan berat aja kali ya. Oke. Nah, yang inti kan makan berat ya, kalau jajan kan itu tambahan ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya makan berat, tadi aku juga udah bilang, tergantung kamu mau beli apa. Kalau misalnya makan di restoran, normalnya itu sekitar 15 euroan sekali makan, alias 220.000. Kalau misalnya mau kayak kebab atau kayak McD, 3 sampai 5 euro satu kali makan, jadi sekitar 80 ribuan rupiah gitu. Transportasi juga nggak terlalu, transportasi juga nggak terlalu mahal. Kayak contohnya misalnya di X sendiri, itu kita bisa naik bis kemana-mana, itu harganya adalah 1,3 euro atau sekitar 20.000 rupiah gitu. Sebenarnya sih kalau mau hemat, makan kebab pun udah kenyang banget ya. Benar, bisa buat dua kali ya. Bisa buat 2 kali, betul. Karena kebab di Prancis kan besar-besar dan banyak ya porsinya. Betul. Nah, terus ada lagi nih yang nanya nih, Kak, kota-kota yang kakak tulis di trip ini apa cuma bisa dijangkau dengan mobil? Apa pilihannya cuma sewa mobil atau motorbike? Kalau bus yang menghubungkan kota-kota di Provence, apa ya namanya? Mungkin tadi ada bla bla blues ya kalau nggak salah. Dan di dalam kota ada transport apa? Oke. Sebenarnya memang jauh lebih mudah untuk naik mobil. Tadi aku udah bilang jauh lebih mudah untuk naik mobil. Kayak nanti ada destinasi-destinasi yang kita nggak bisa jangkau sebenarnya sama bis gitu. Tapi kebetulan kalau kota Gort ini dia terjangkau oleh bis regional. Aku lupa nama bisnya apa, tapi dia bis regional dari Provence, dari Aix ke Gort ini itu sekitar 2 jam gitu. Jadi masih bisa untuk beberapa destinasi-destinasi, walaupun memang lebih nyaman kalau misalnya kita road trip atau kita sewa mobil gitu. Di dalam kota, ya silakan Mbak. Oh ya, oke. Dan di dalam kota itu juga ada bis gitu ya, kayak dalam kota Gort ini ada, nanti di Aix-en-Provence itu juga ada bis, dan bisnya juga nggak mahal, sekali naik kayak sekitar 1,3 euroan atau 20.000 rupiah gitu. Paling enak kita kalau mau di jalan-jalan Provence ini sewa mobil ya, road trip ya. Iya, langsung betul. Kita jelajah semua ya. Atau kalau mau lebih gampang lagi hubungin Chandrika Travel ya Mbak. Betul. Itu udah mudah. Nah, terus nih, ada yang udah lapar nih. Kak, di X itu makanan khasnya, ada makanan khasnya nggak? Mungkin nanti akan ada sesinya ya. Untuk ada sesinya sendiri, nanti aku akan cerita soal makanan khas di Provence. Nah, terus Kak, tadi kata kakak seni kontemporer. Oke, seni kontemporer itu apa? Oke, seni kontemporernya dia bahasa Prancis sih, contemporain gitu. Maksudnya dia seni-seni yang modern.
Yang Itu modern, dia betul. masuk seni kontemporer. Jadi seni kontemporer adalah seni modern, teman-teman. Nah, terus ada lagi nih, oke. Di Perancis itu setir mobilnya di kiri ya, bukan di kanan. Betul. Kebalikan dari Indonesia, benar. Setir mobilnya adalah di kiri. Gitu. Dan jalur lambatnya juga kebalikan. Jalur lambatnya jadinya di sebelah kanan. Kalau kita mau duluin ya kita mesti ke sebelah kiri. Betul. Pokoknya semuanya kebalikan. Ya, betul. Oke, silakan Mbak dilanjut lagi. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, tadi kita udah ke Kota Gort. Di dekat Kota Gort ini ada satu tempat yang sangat-sangat spesial dan sangat instagramable. Teman-teman kalau lihat postcard dari Provence itu pasti yang ditunjukin adalah tempat itu. Nah, apa itu? Ya, ini dia. Ini namanya adalah Abbaye de Saint-Onge. Sebentar, aku present dulu biar lebih besar. Nah, ini namanya adalah Abbaye de Saint-Onge. Dia letaknya sangat dekat dengan Kota Gort. Ini hanya sekitar 13 menit perjalanan dengan menggunakan mobil. Nah, Abbaye de Saint-Onge ini di belakangnya adalah biara. Ini adalah biara tempat Ordo Sisterin berada. Biara ini dia dibangun dari abad ke-11. Nah, kemudian di depan biara ini ada perkebunan lavender. Nah, kalau teman-teman mau lihat kebun lavender di dekat Kota Gort itu bisa ke tempat yang namanya Abbaye de Saint-Onge ini. Nah, kenapa dia bisa ada lavender di depan biara? Jadi biarawati yang ada di situ itu sekitar pada tahun 1960 dia ingin menumbuhkan si bunga lavender. Dia ingin mengembangkan bunga lavender yang ada di depan biara ini. Nah, pada saat itu dia mulai menanam bibitnya, memanen, dan hasilnya sendiri itu digunakan untuk souvenir-souvenir yang mereka jual di toko souvenirnya. Jadi lavender ini dia nanti akan diolah, dia bisa menjadi essential oil, lalu dia juga bisa menjadi sabun, dia juga bisa menjadi lilin, bisa juga menjadi madu, dan itu barang-barangnya dijual di souvenir shop-nya mereka. Jadi mereka juga mendapatkan uang dari hasil penjualan si lavender ini gitu. Nah, uangnya selain juga untuk kebutuhan hidup mereka, uangnya itu juga digunakan untuk pembangunan dari si biara ini, biar biaranya terawat, terjaga, dan juga makin bagus. Nah, kita bisa lihat ya, si lavender ini dia itu nggak ada setiap tahun. Jadi lavender itu biasanya hanya dari bulan Juni ke bulan Agustus. Dengan puncak-puncaknya dia mekar itu di minggu pertama dan juga minggu kedua bulan Juli. Jadi kok teman-teman mau nyari lavender di Provence itu adanya di minggu pertama dan di minggu kedua dari bulan Juli. Gitu. Aku akan ceritain sedikit mengenai biara yang di belakangnya itu. Abbaye de Ini dia, ini adalah, ya betul, ini adalah Abbaye de Saint-Onge atau Abbaye Notre-Dame de Saint-Onge. Nah, bentuknya itu sebenarnya adalah bulat-bulat kayak gini nih. Wait, sebentar. Nah, dia bentuknya bulat-bulat gini, ini dia bergaya Roman. Nah, dia ini dibangunnya itu pada abad ke-11. Pada saat itu dia dibangun oleh biarawan dan biarawati yang bernama Sisterian. Di mana Sisterian ini adalah salah satu ordo dalam agama Katolik yang dia lebih mengutamakan kesederhanaan dan juga kesunyian ya. Jadi biarawannya itu nggak boleh ngomong di dalam sini. Jadi dia mesti diem, nggak boleh ngomong, kecuali kalau dia lagi ada di satu ruangan yang bernama chapter room, di mana dia bisa meeting, dia juga bisa belajar, bisa mendengarkan pengajian, itu baru dia bisa ngomong. Kalau lagi dalam keadaan normal, dia nggak boleh ngomong, jadi cuma bisa diem aja di situ. Gitu. Nah, kita lihat ini adalah salah satu bagian dari si Abbaye ini. Cantik banget ya. Dan kita bisa masuk ke dalam Abbaye ini, kita bisa mengikuti guided tour, itu seharga 8,5 euro. Jadi, turnya itu bisa dari gereja, lalu kita bisa lihat biara, kita juga bisa lihat asrama-asramanya yang ada di dalam si Abbaye ini. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalnya mereka itu prinsipnya adalah kesederhanaan. Nah, saking sederhananya mereka tidak mau ada ornamen apapun yang ada di dalam gereja. Kita bisa lihat ini adalah gerejanya.
Dia sangat berbeda dengan gereja lain di Prancis, dia polos. Dia nggak mau ada ornamen, dia juga nggak mau ada patung. Kenapa? Karena dia berpikir kalau misalnya patung-patung dan ornamen yang ada di gereja itu nggak penting dan juga bisa mengganggu kekusukan dari beribadah gitu. Makanya tidak ada ornamen yang ada di gereja ini. Nah, aku juga mau cerita sejarah sedikit tentang gereja ini. Jadi setelah dia dibangun di abad ke-11, biara ini dia ternyata di abad ke-14 dan abad ke-15 dia memiliki banyak properti yang ada di region Provence. Jadi agak cukup kaya ya. Dia memiliki banyak properti, beberapa di antaranya dia mempunyai yang namanya kincir air, lalu dia punya lumbung, dia juga punya rumah sakit, dia punya pertanian, perkebunan. Jadi lumayan kaya itu pada abad ke-14 dan juga abad ke-15. Nah, pada abad ke-16 itu terjadi perang agama sehingga beberapa bagian dari biara ini sempat runtuh. Dan kemudian pada saat revolusi Prancis di 1789, biara ini dijual ke pemerintah Prancis. Dan akhirnya dikembalikan kembali ke biara itu di tahun 1850. Jadi di tahun 1850 dia baru kembali ke biara gitu. Sampai sekarang dia tetap dipegang sama biarawan dan biarawati yang ada di sana. Nah, kalau teman-teman mungkin mau ngerasain hidupnya kayak apa sih, kayak misalnya mau ngerasain hidup kayak biarawan dan biarawati yang ada di sini. Nah, jadi ruangan di sini asrama, ada satu asrama itu disewakan untuk pengunjung. Jadi kalau ada teman-teman juga mungkin yang mau mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota, yang meditasi, itu bisa nginep di tempat ini, di asramanya ini. Teman-teman bisa membayar sekitar 30 euro atau 450.000 rupiah. Dan juga itu bisa sampai batasnya adalah 8 hari. Ya, jadi kalau misalnya mau 8 hari gitu, itu bisa. Lalu makanan juga disediakan, nanti kalian juga bisa makan bareng sama biarawan-biarawatinya, cuman harus dalam tenang, jadi nggak boleh berisik, nggak boleh ngobrol. Lalu kita juga bisa ngeliatin, bisa beribadah juga sama mereka, dan bisa merasakan lah, intinya hidup bersama dengan mereka, gitu. Oke, kayaknya segitu dulu cerita aku di AB Notre Dame de Senang. Kayaknya ada pertanyaan lagi ya, Mas ya? Iya, betul. AB Notre Dame de Senang ya. Habis ke AB kita bisa senang ya. Garing. Terus nih Mbak, sambil Mbak Cuni minum nih. Oke, Kak itu bisa nggak kita orang asing dapat SIM Prancis? Tahu saya sih kalau SIM Prancis pasti buat orang Prancis aja. Tapi kalau mau, teman-teman bisa ambil SIM internasional. Ya Mbak, betul ya gitu ya? Betul. Di Prancis kita pakainya SIM internasional kalau dari orang asing. Betul. Nah, terus ada lagi nih yang nanya. Oh iya, silakan. Kalau misalnya kita tinggal di sana, itu kita bisa ambil SIM Prancis. Dan kalau misalnya kita kuliah di Prancis, itu kita juga bisa pakai SIM Indonesia, terus kita fotokopi. Nah, itu dia berlakunya sama kalau misalnya kita kuliah di Prancis. Gitu. Oke. Nah, terus nih, apakah ini biarawatinya yang menutup wajah? Mungkin ada cerita apa mengenai ini, Mbak? Terus lalu apa pakai di sana pakai listrik? Kayaknya ada ya. Ini itu yang lampu itu lampu bukan sih, Mbak? Iya. Yang digambar itu? Iya, iya. Iya. Ada listriknya ya. Waduh, biarawatinya setahu aku sih jarang ya kalau di Katolik yang menutup wajah banget ya. Jadi biasanya wajahnya kebuka. Terus kalau nginap di sana tetap cari makan sendiri. Jadi aku udah bilang sebenarnya di provide juga makan. Jadi kita bisa makan bareng sama biarawati yang ada di sana gitu. Cuman makannya harus dalam diam gitu. Oke, nah terus nih 450 euro untuk 8 hari atau 450 euro itu per hari? Halo? Halo Kak, halo, ya Mbak. Nah ada yang nanya ini 450 euro itu untuk 8 hari atau per hari di penginapan yang biara tadi itu? 450 euro, 450.000 per hari rupiah. Jadi 30 euro per hari. Ya, 30 euro per hari atau 450.000 rupiah per hari gitu. 450 euro mahal banget ya kayaknya. Iya. Oke, nah terus ada yang mau priwet nih, ada yang rencana mau priwet nih di sana nih.
Jardin lavender senang itu bisa dipakai untuk priwet atau enggak? Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya kalau mau privat. Cuman di sini tuh sebenarnya rame banget. Jadi aku kurang rekomen juga kalau misalnya mau privat di sini karena rame banget. Orang itu banyak banget yang foto-foto di sini. Kalau misalnya kita mau sepi, kita mesti udah nyampe sana sekitar sebelum jam 8 pagi gitu. Oke. Silakan, Oke. vous continue. Kita lanjutkan ya perjalanan ke jam berapa sekarang? Wow, 5.17. Oke. Sudah. Tadi kita udah jalan, kita udah lihat Aix-en-Provence, udah lihat Gordes, udah lihat Abbaye Notre-Dame de Senang. Habis ini kita bakal melanjutkan perjalanan ke mana? Nah, habis ini kita akan melanjutkan perjalanan ke sebelah timur. Tadi kita di sini, kita ada di Gordes. Kita melanjutkan ke sebelah timur, yaitu kita akan ke Valensole. Nah, ini Valensole itu letaknya sekitar 1 jam 15 menit dari kota Gordes. Nah, tapi sebelum kita ke Valensole, kita kan lagi road trip nih. Kita mau mampir dulu ke supermarket, karena haus, lapar, dan juga pengen beli-beli cemilan. Karena kita virtual tour-nya bareng sama Ivy, maka aku juga akan ngajarin sedikit bahasa Prancis buat teman-teman semua. Nah, aku akan mengajarkan sedikit tentang bahasa Prancis percakapan yang bisa kita gunakan di supermarket. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa open mic, lalu bisa mengikuti omongan dari aku ya. Oke, yang pertama, misalnya kita mau nyari sandwich. Yang paling murah ya. Bonjour, est-ce que vous avez un sandwich? Mungkin teman-teman bisa open mic lalu diulang. Bonjour, est-ce que vous avez un sandwich? Bonjour, est-ce que vous avez un sandwich? Bonjour, est-ce que vous avez un sandwich? Oke. D'accord, oke. Berikutnya, kalau kita udah di kasir, kita mau nanya sama orangnya bayar berapa. Kita bisa bilang, ça coûte combien? Combien ça Bisa coûte? diulang? Ça coûte Combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Combien Oke. ça coûte? Nah, berikutnya biasanya kasirnya itu akan nanya ke kita, gimana kamu bayarnya dengan cara apa? Nah, dia akan nanya, vous payez comment? Vous payez comment? Payez comment? Vous payez comment? Ya, betul. Vous payez comment? Lalu kita bisa menjawab dua opsi ya. Kalau misalnya kita mau bayar dengan menggunakan kartu, kita bisa bilang, je paie par carte, s'il vous plaît. Je paie par carte, s'il vous Par plaît. carte, Je paie par carte, s'il vous plaît. Oke. Kalau kita mau bayar dengan menggunakan cash, kita bisa bilang, je paie en espèces, s'il vous plaît. Je Paye en espèces, Je paie en espèces, s'il vous plaît. Oke, bravo. Oke, thank you teman-teman udah berpartisipasi. Kita akan lanjut perjalanan kita ke kota selanjutnya, yaitu kita akan ke daerah yang bernama Valensole. Ya, ini dia. Selamat datang di Valensole. Tadi kita udah lihat Abbaye de Senang. Nah, ini aku akan nunjukin satu lagi opsi buat teman-teman yang mau lihat lavender di Prancis. Namanya adalah Valensole. Valensole ini adalah perkebunan lavender yang paling besar dan yang paling populer yang ada di dunia. Luasnya sendiri sekitar 800 km persegi. Nah, Valensole ini dia dari kata Vallis dan juga Solis yang berarti adalah Valley of the Sun. Nah, lavender yang ada di Valensole ini juga sama. Jadi dia juga bertumbuhnya itu dari bulan Juni sampai bulan Agustus, dengan mekar-mekarnya itu ada di bulan Juli, yaitu di minggu pertama bulan Juli dan juga minggu kedua bulan Juli. Jadi kalau teman-teman mau nyari lavender di Provence, itu sebaiknya datangnya di minggu pertama atau minggu kedua bulan Juli. Gitu. Nah, lavender yang ada di Valensole ini, dia memiliki jenis yang berbeda, namanya adalah lavandin. Jadi di Provence itu ada dua jenis lavender. Yang pertama adalah fine lavender
Dan yang kedua namanya adalah lavangdang. Yang ada di Balong-sol dan yang ada di AB de Senang tadi itu namanya adalah lavangdang. Ini adalah lavangdang, dan lavangdang itu dia bentuknya lebih besar dibandingkan dengan si fine lavender. Lavangdang sendiri baunya juga dia lebih menyengat dibandingkan tipe-tipe yang lain, dan dia biasa digunakan untuk pengharum ruangan, lalu juga untuk parfum, dan juga untuk aromaterapi, agar kita bisa lebih tenang. Kemudian si lavangdang ini dia juga biasanya tumbuhnya ada di jarak 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Nah, karena si Balong-sol ini dia ada di 600 meter, jadi tumbuhlah si lavangdang ini gitu. Dan untuk lavangdang, setiap 40 kilo lavangdang yang ada itu dia menghasilkan 1 liter essential oil. Nah, kita lihat dari sudut lain ya, ini cantik banget. Nah, ini kita lihat dari sudut lain dari Balong-sol. Jadi tempatnya tuh emang gede banget. Kita bisa tinggal naik mobil, berhenti di mana aja. Kalau misalnya pas lagi mekar-mekarnya ya, tinggal berhenti di mana, terus tinggal di situ gitu. Duduk, berdiri di situ, lalu foto-foto. Gitu. Nah, aku akan tunjukin di Google Street View-nya. Nah, ini dia. Ini kira-kira salah satu bagian dari Balong-sol. Mungkin yang ini nggak sebagus yang di foto tadi ya, karena ini dia masih ada hijau-hijaunya, jadi belum yang benar-benar mekar banget gitu. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah jalan. Wait. Nah, ini adalah jalanan. Jadi orang-orang tinggal gini aja, tinggal parkir-parkir di jalan, lalu dia datang, masuk, terus dia foto-foto di sini, gitu. Nah, ini aku sebenarnya kalau teman-teman mau pre-wedding, aku lebih rekomen untuk di Balong-sol ini, dibandingkan dengan AB de Senang tadi. Karena AB de Senang itu dia luasnya cuma sedikit dan juga rebutan gitu sama orang kalau mau foto. Kalau Balong-sol 800 km persegi tinggal pilih aja nih mau foto di sebelah yang mana. Nah, ini dia. Nah, kemudian di Lavang-sol ini selain dia ada perkebunan lavender, dia juga ada yang namanya Museum Lavender atau Musée de la Lavande. Ini adalah museum lavender. Di museum ini kita bisa melihat sejarah dari lavender, lalu kita juga bisa melihat mesin-mesin yang digunakan untuk pengolahan lavender. Kita juga bisa melihat bagaimana sih caranya untuk mengolah dari lavender menjadi essential oil. Itu banyak diceritakan di museum ini. Di museum ini dia juga menjual souvenir-souvenir dari lavender. Seperti contohnya ini ada sabun-sabun ya. Ini ada sabun-sabun. Lalu di sini juga ada essential oil, di sini juga ada krim-krim, ini semuanya dari lavender. Jadi kita bisa beli di Musée de la Lavande ini. Nah, ini juga ada, ini adalah salah satu mesin untuk pengolahan lavender. Lalu ini dia juga ada jenis-jenis dari lavender ya, yang ada di dunia. Jadi kita bisa belajar banyak banget di museum ini. Dan enaknya juga Museum Musée de la Lavande ini adalah gratis, alias tidak dipungut biaya. Nah, ini juga adalah souvenir-souvenir yang dihasilkan oleh lavender. Ada Eiffel di sini. Ini ada lilin-lilin. Ini juga adalah salah satu mesin yang digunakan untuk pengolahan dari lavender. Ini adalah proses dari pengolahannya. Nah, seperti ini ya. Jadi emang agak klasik sih kelihatannya, bukan museum yang modern yang tertutup gimana gitu ya. Cuman cukup untuk memberi kita pengetahuan tentang si lavender ini. Gitu. Dan yang lebih menarik lagi, selain lavender, di Balong-sol itu juga terdapat bunga matahari. Wow. Nah, ini dia. Ini adalah ladang bunga matahari yang ada di Balong-sol. Dia jelas luasnya nggak sebanyak lavender, cuman dia ada di beberapa bagian itu ada ladang bunga matahari. Nah, kalau ladang bunga matahari, ini dia juga kebetulan dia barengan sama lavender musimnya, yaitu di musim panas, dari bulan Juni sampai bulan Agustus, di mana dia mekar-mekarnya itu di minggu pertama Juli dan juga minggu kedua Juli. Jadi pas banget, kalau mau ke Balong-sol bisa sekalian lihat lavender, juga bisa lihat bunga matahari. Aku mau cerita sedikit tentang bunga matahari.
Jadi bunga matahari itu tadinya bukan berasal dari Eropa, tapi dia dari Amerika. Lalu kemudian di abad ke-16, bunga matahari ini bibitnya dibawa oleh orang Spanyol ke Eropa. Makanya dikembangbiakanlah di Eropa. Nah, kemudian di Eropa juga bunga matahari ini digunakan sebagai minyak. Jadi kalau kita lihat tuh oil de tournesol itu adalah minyak goreng dari bunga matahari. Dan kemudian juga bisa digunakan sebagai pelembab kulit gitu. Dan bunga matahari ini dia kadang bisa tinggi-tinggi banget ya. Ada juga bunga matahari yang sampai di 12 kaki. Oke. Untuk menutup perjalanan kita di Valensole, aku akan ngasih lihat video sedikit tentang Valensole. Oke, kayaknya segitu dulu videonya. Kayak udah banyak banget pertanyaan nih, Mas Ray. Iya, betul. Oke, siap. Sebentar, coba saya pilih dulu ya pertanyaannya ya. Oke, Kak, di Valensole ada kafe makanan olahan dari lavender enggak? Dari yang aku baca sih nggak ada sih. Aku belum nemuin ada makanan olahan dari lavender. Paling kayak madu gitu. Ada madu yang berasal dari lavender. Paling sih itu. Oke. Nah, terus lanjut. Untuk museum sendiri itu buka dan tutup sampai jam berapa? Mungkin operasionalnya, Kak. Jam operasionalnya. Biasanya kalau museum itu dia buka di jam 10 sampai jam 6 sore. Oke. Nah, terus itu bunga lavender sama bunga matahari ditanamnya samping-sampingan itu apa? Ada asal muasalnya atau emang ya udah maunya ditanam gitu aja? Aku nggak baca dan asal muasalnya sih, jadi mungkin memang secara kebetulan mungkin ya biar cantik aja kali ya. Jadi dia ada sebelah-sebelahan di situ. Biar warnanya nggak ungu doang kali ya. Mungkin. Ada kuning-kuningnya biar cantik lah gitu ya. Nah terus oke, kalau pas Kak Cuni ke sana nih,
touring di sana itu ada pengalaman nggak sih kayak satu kota tuh wangi bunga lavender? Enggak, itu enggak ada. Nggak ya, Yang gimana banget gitu. Enggak. Satu kota. Nggak sampai segitunya ya. Oke, nah terus nih ada kisi-kisi nggak Kak harga sabun dan essential oil lavender di sana? Itu harganya berapa? Kalau yang aku cek sih kemarin startingnya di 5 euro ya, atau sekitar 75.000, 80.000 rupiah gitu. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Kalau kita mau foto di sana itu bagusnya siang atau sore? Dari yang aku baca, yang paling bagus itu adalah pada saat sunset. Jadi kita bisa ngelihat matahari terbenam, oren-oren gitu, sama lavendernya. Itu dari yang aku baca sih, gitu. Oke, nah terus nih, kita boleh petik nggak sih lavendernya? Jangan. Jangan ya. Kalau mau punya lavender ya mendingan beli aja di tempat-tempat souvenir, itu dia banyak yang jual lavender yang udah dikeringin gitu. Dilarang petik karena bisa merusak ya. Betul. Oke Mbak, silakan dilanjut aja. Oke, setelah kita ke kebun lavender, sekarang kita akan ke destinasi berikutnya. Ya, kita lihat ini. Tadi kita ada di sini, kita ada di destinasi kita yang ketiga di Balongsol. Kemudian kita akan ke sebelah timur lagi selama 1 jam 15 menit. Kita akan ke tempat yang bernama Gorge du Verdon. Nah, apa sih Gorge du Verdon ini? Voila. Nah, ini dia, ini adalah Gorge du Verdon. Gorge du Verdon itu adalah canyon yang paling besar yang ada di Eropa. Canyon itu apa? Canyon itu adalah lembah berbatu seperti ini yang di bawahnya terdapat aliran air. Nah, canyon ini dia tercipta karena adanya erosi dari sungai itu di ratusan juta tahun yang lalu ya. Jadi erosi itu dia membentuk si batu kapurnya menjadi bentuknya begini. Jadi nggak beraturan gini. Gitu. Nah, Gorge du Verdon ini dia panjangnya adalah sekitar 25 km dan juga dia tingginya adalah 700 meter. Dan di bawah ini dia dilalui oleh Sungai Verdon. Sungai Verdon ini dia akan bermuara di danau yang bernama adalah danau atau Lac de Sainte-Croix. Nah, ini adalah bagian dari Lac de Sainte-Croix. Ini kita bisa lihat ada jembatan. Ini namanya adalah Jembatan Galeta. Ini adalah Lac Sainte-Croix. Lac Sainte-Croix itu adalah danau buatan. Dia adalah danau buatan yang ketiga yang terbesar yang ada di Prancis. Lac Sainte-Croix ini sendiri dia dibangun pada tahun 1973. Kenapa warnanya bisa biru kayak gitu? Kenapa dia warnanya bisa biru kayak gitu? Karena terdapat ganggang-ganggang dan juga fluorid yang khusus gitu ya, yang spesial yang ada di danau itu sehingga dia menciptakan warna biru turkoas seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa banyak banget atraksi yang ada di Lac Sainte-Croix ini, banyak banget hal-hal hiburan yang kita bisa lakukan. Contohnya kita bisa rafting, lalu kita juga bisa kano, kayak, kita juga bisa naik boat. Nah, untuk kano kayaknya sendiri, itu harganya sekitar di 20 euro untuk 1,5 jam. 20 euro itu adalah sekitar 350.000 rupiah. Nah, ini adalah Lac Sainte-Croix. Dan Lac Sainte-Croix ini kan besar banget ya. Jadi di salah satu bagian dari Lac Sainte-Croix itu terdapat pantai. Nah, di pantai ini kita bisa berjemur, kita bisa rebahan. Di sini juga banyak orang yang berenang. Banyak yang berenang, lalu dia banyak juga yang main si paddleboard ini. Gitu. Aku akan tunjukin Gorge du Verdon dari atas. Nah, ini adalah Gorge du Verdon. Cantik banget. Luar biasa sih cantiknya. Jadi jalanannya itu sebenarnya jalan untuk mobil gitu. Jadi dia jalanan untuk mobil yang mengelilingi si gorge ini. Dia jalanan ke atas, lalu dia turun lagi ke bawah. Nah, jalanan ini, jalanan yang paling terkenal itu namanya adalah rute Napoleon. Karena dulu Napoleon Bonaparte pernah berjalan di rute ini itu pada tahun 1815. Nah, sepanjang jalan kita bisa melihat banyak sekali viewpoint, di mana kita bisa melihat dari atas. Salah satunya adalah viewpoint yang ini nih. Kita bisa lihat di sini ada gorge-nya,
Ada canyonnya, lalu di bawah sini ada Sungai Verdong. Tadi kita udah lihat ada banyak sekali permainan yang bisa dilakukan di air. Nah, kalau misalnya kita mau olahraga yang agak menantang ya, yang agak adventurous, kita bisa ikutan wall climbing yang ada di sini. Jadi di sini itu juga merupakan tempat di mana orang-orang pada wall climbing, di mana terdapat 150 rute wall climbing yang berbeda di Gorge du Verdon, dengan tingginya sendiri juga beragam, yaitu dari 20 sampai 400 meter. Nah, selain wall climbing, juga bisa hiking. Dia juga bisa hiking di sini dan juga bisa paragliding. Nanti paragliding dengan pemandangan Gorge du Verdon, lalu turun ke bawah, nanti berakhirnya di dekat dari Lac Sainte-Croix. Kebayang, itu benar-benar cantik banget pemandangannya. Nah, ini adalah salah satu viewpoint. Aku akan nunjukin viewpoint yang berikutnya. Ini dia. Ini namanya adalah Poang Sublime. Ini adalah viewpoint yang paling cantik ya. Cuman sayang banget ini nggak bisa dilaluin mobil. Jadi kalau misalnya kita mau naik mobil ke sini, kita mesti parkir dulu di satu tempat parkir, lalu jalan kaki 10 menit, baru kita bisa nyampe ke viewpoint ini. Baru kita bisa nyampe di Poang Sublime ini. Ini tadi ya, ini ada Sungai Verdon, ini juga ada orang, ini kakek nih bahkan. Kakek dia masih kuat jalan di sini. Ini adalah Poang Sublime yang tempat yang paling bagus untuk melihat Gorge du Verdon. Dan kemudian kita juga bisa ke jembatan ini. Tadi kita udah lihat di foto ada jembatan. Jembatan itu namanya adalah Jembatan Galata. Nah, ini adalah Jembatan Galata, di mana kita bisa melihat Lac Sainte-Croix dari dekat. Nih banyak banget ya orang yang berfoto-foto sama Lac Sainte-Croix, sama Gorge du Verdon juga. Yang terakhir, tadi juga aku udah tunjukin, itu adalah pantai ya. Ini dia, nih ada pantai dengan kano dan kayak. Nah, kalau misalnya kita mau ke pantai, biasanya di dekat situ ada tempat parkir. Kayak di sini dia ada tempat parkirnya, lalu kita bisa jalan untuk jalan ke pantai ini. Untuk berjemur, untuk piknik, duduk-duduk aja, itu seru banget deh pokoknya. Gitu. Kayaknya udah dulu penjelasan aku tentang Gorge du Verdon, tapi aku mau nunjukin satu video. Nah, ini dia adalah video tentang Gorge du Verdon.
video dari aku. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mau langsung ke destinasi setelahnya, Mas Rek? Kita lanjut aja kali ya, Mbak. Oke, kita akan lanjut ke destinasi kita yang terakhir. Oke, tadi kita udah ada di Gos du Verdon dan juga Lac Sainte-Croix. Nah, sekarang kita akan ke destinasi kita yang terakhir. Dia berada di selatan banget nih ya. Jadi dari Gos du Verdon kita akan naik mobil ke selatan, jaraknya sekitar 2 jam 30 menit. Kita akan sampai di kota yang bernama Cassis. Kota Cassis ini adalah kota pelabuhan yang bersebelahan dengan Marseille. Hari ini kita nggak ke Marseille karena dulu juga pernah voyage virtual sama Ivy juga ke Marseille. Nah, ini adalah kota Cassis. Kota Cassis ini adalah kota pelabuhan yang terletak di Laut Mediterania di sebelah selatan. Nah, zaman dulu itu juga selain digunakan untuk pelabuhan, juga digunakan untuk tempat memancing. Nah, sekarang selain kota pelabuhan dan memancing juga digunakan sebagai beach resort. Jadi di pinggir-pinggirnya itu juga banyak sekali resort-resort yang menghadap ke Laut Mediterania. Nah, kemudian yang menarik juga dari Cassis ini adalah salah satu penghasil wine terbaik yang ada di Prancis, dengan wine-nya adalah wine putih dan juga wine pink atau rosé. Kita bisa lihat ya, warna rumahnya cantik-cantik banget. Ini masih bernuansa Provence, masih bernuansa kuning dan juga orange, dengan kapal-kapal yang ada di sini. Nah, aku akan langsung tunjukin di Google Street View-nya ini. Ini namanya adalah Port de Cassis atau pelabuhan dari kota Cassis. Kita bisa lihat di sini ada bato-batonya, ada kapal-kapalnya. Ini ada rumah-rumah yang tadi kita lihat. Dan kita di atas sini itu bisa melihat pemandangan kastil. Jadi di sini di kota ini ada kastil, ada gereja, ada city hall, ada pelabuhan, dan yang paling penting dan kita akan datang juga, dia ada satu keajaiban alam yang bernama kalong. Apa itu kalong? Tadi ada George, sekarang ada kalong. Banyak kosakata baru hari ini. Oke, nah ini dia, ini adalah kalong. Selamat datang di Kalong de Cassis. Kalong ini sebenarnya mirip banget sama gorge, cuman dia lebih kecil. Dia pembentukannya juga sama, itu dari erosi yang ada di laut, dia membentuk si batu-batu kapur ini dari ratusan jutaan tahun silam. Nah, dia lebih kecil, dia tingginya sendiri adalah 400 meter, dan dia langsung menghadap ke laut ya. Di sini dia langsung menghadap ke Laut Mediterania. Nah, dia makin ke pinggir, makin ke laut yang dangkal, dia warnanya semakin cantik nih. Semakin cantik, warnanya biru muda seperti ini, gitu. Nah, Kalong de Cassis ini dia termasuk dalam bagian Parc National de Calong yang ada di Prancis, di mana Parc National de Calong itu sangat-sangat besar. Jadi dia mencakup dari kota Marseille, kota Cassis, dan juga kota Ceuta. Itu sangat-sangat besar. Nah, ada 3 kalong yang utama yang ada di Cassis. Yang pertama namanya adalah Kalong de Port-Meaux. Jadi aku cerita sedikit, kalau kita mau jalan-jalan di Kalong ini ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa hiking dari atas, ngelilingin itu si kalong-kalong, kita ngelihat pemandangan di bawah, atau kita juga bisa naik kapal. Jadi kita bisa dari bawah, kita naik kapal, ngelihat kalongnya dari bawah gitu. Jadi kita ngelihat pemandangan di atas gitu. Nah, kalong yang pertama itu namanya adalah Kalong de Port-Meaux. Ini adalah yang paling dekat dengan parkir ya. Ini adalah yang paling dekat dengan tempat parkir dan juga dia paling mudah dijangkau. Kalong de Port-Meaux itu adalah pintu masuk dari kalong-kalong yang lain. Jadi kalau kita mau ke kalong-kalong yang lain, kita mesti masuk lewatin Kalong de Port-Meaux ini. Nah, di sini kita bisa lihat ciri khasnya adalah banyak sekali kapal-kapal yang ada di sini. Ini ada sekitar 50 kapal yang ada di Kalong de Port-Meaux. Nah, berikutnya ada juga yang namanya Kalong de Port-Pang. Nah, Kalong de Port-Pang ini dia bukan tempat kapal, bukan pelabuhan, tapi dia lebih ke pantai ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau santai-santai, mau santai di pantai, rebahan itu bisa dia namanya Kalong de Port-Pang.
Cuman dia aksesnya lebih susah. Jadi dari kolong de Port-Mio tadi kita mesti masuk lagi ke dalam, nanjak, lalu turun sampai sekitar 30 menitan baru bisa nyampe di tempat yang namanya Kalong de Port Pang ini. Dan yang terakhir, ada kalong yang paling bagus, tapi juga paling susah dijangkaunya. Namanya adalah Kalong Dangbo. Kita bisa lihat, di sini cantik banget dengan batu-batu kapurnya ini, dan juga gradasi warna dari biru muda sampai ke biru tuanya. Kalau misalnya kita nggak mau hiking, tadi aku udah bilang ada opsi lain, yaitu kita bisa naik kapal. Nah, kita bisa naik kapal mengelilingi kalong-kalong ini, itu harganya adalah 17 euro. Startingnya di 17 euro, itu untuk 45 menit, dan untuk 3 kalong. Nah, kalau kita mau lihat lebih banyak lagi kalong, kita bisa membeli lagi paket yang lebih mahal. Jadi paketnya itu dari 17 sampai 28 euro, sekitar 45 menit sampai 2 jam, dan bisa melihat dari 3 kalong sampai dengan 9 kalong. Gitu. Selain itu, kita juga bisa kano kayak di sini ya. Kita juga bisa kayak. Harganya itu di 1 jam sekitar 10 euroan gitu. Nah, oke. Segini dulu perjalanan kita. Nah, aku sekarang akan cerita mengenai kuliner. Tadi udah ada yang nanya, kuliner apa sih yang enak yang ada di Provence? Nah, kuliner di Provence itu kita harus nyicipin yang namanya bouillabaisse. Ini bacanya adalah bouillabaisse. Bouillabaisse ini adalah sup ikan khas Provence. Dia terdiri dari ikan dan juga seafood-seafood lain yang dicampur dengan sayuran dan juga kuah rempah-rempah khas Provence. Untuk harganya sendiri itu adalah 26 euro, tapi itu bukan satu piring 26 euro, tapi kayak satu tempat sup gitu lebih gede. Jadi satu tempat sup 26 euro itu bisa untuk makan berdua. Nah, biasanya bouillabaisse ini juga disajikan dengan roti. Dan aku ada satu rekomendasi resto yang ada di Aix-en-Provence, yaitu namanya adalah La Brocherie. Gitu. Oke, dan yang terakhir, karena kita sudah selesai, aku tadi udah janji aku akan menceritakan apa itu Chandrika Travel. Jadi agak promosi dikit nggak apa-apa ya? Oke, apa itu Chandrika Travel? Chandrika Travel itu adalah agentur spesialis destinasi Eropa. Kita pada saat normal, nggak pandemi, kita ada paket tour, ada jasa tour guide, ada sewa mobil, dan kalau teman-teman juga mau membuat itinerary aja, kita juga bisa bantu. Dan yang terbaru, kita ada jasa untuk membantu mahasiswa baru yang mau datang ke Prancis. Kita bisa bantu untuk mencarikan penginapan, mencarikan rumah, dan juga membantu administrasi, seperti misalnya di bank, ataupun di prefektur. Dan yang terakhir, kita juga ada live virtual tour, baik yang reguler, itu setiap 2 minggu sekali, dan juga yang private. Jadi kalau ada teman-teman yang mau tour private sama perusahaannya, sama teman arisannya, sama teman kantornya, itu bisa banget ikut private live virtual tour sama kita. Nah, mungkin bisa juga kalau teman-teman mau bisa follow Instagram kita di @chandrika.travel. Ini dia. Oke, kayaknya segitu dulu dari aku. Gimana, Mas Ray? Oke, sebelum kita kuis, kita masih ada kuis ya, Mbak ya. Tapi kita foto dulu kali ya, sebentar ya. Oke, silakan Mas Reynaldi. Oke, teman-teman dibantu dibuka kameranya ya. Oke. Ada 3 slide, jadi 3 kali ya. Ini banyak muka-muka yang aku kenal. Halo semuanya. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. Nanti ada kuisnya ya. Tunggu dulu ya. Ya, jangan pergi dulu, kita akan ada kuis berhadiah merchandise. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, merci. Oke, silakan Mbak, lanjut kuisnya Mbak.
Kita langsung aja akan ada kuis. Kuisnya ada 3 pertanyaan, berhadiah 3 merchandise dari OVO. Nah, gimana cara jawabnya? Sompo. OVO, sorry, Sompo. Salah sebut. Oke, Oke, belum hubungin kita. berhadiah dari Sompo. Oke. Nah, cara jawabnya jangan open mic, tapi langsung aja tulis di kolom chat. Nanti buat penjawab pertama yang benar, itu akan mendapatkan merchandise dari Sompo. Oke, pertama. Apa nama jalan yang paling populer dan yang paling hidup di Aix-en-Provence? Ayo. Ini udah ada yang bener sih, cuman spellnya agak salah dikit, nggak apa-apa. Oke, selamat untuk Mbak M. Dewi. Jawabannya benar, jawabannya adalah Cour Mirabeau. Oke, pertanyaan kedua. Tadi kita udah jalan-jalan di Aix-en-Provence. Nah, aku mau nanya, siapa pelukis yang terkenal yang berasal dari Aix-en-Provence? Ya, jawaban pertama benar dimenangkan oleh Mbak Shirley Ivonella. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang terakhir ya. Jenis lavender apa yang ada di Balongsol? Tadi aku bilang ada beberapa jenis lavender. Ya, Mbak Cantika benar nih. Jawabannya adalah lavondang. Oke, selamat buat ketiga pemenang. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah datang di virtual tour hari ini. Thank you banget. Ini adalah virtual tour terakhir kita setelah 8 kali virtual tour bareng Ivi. Aku juga makasih banyak buat Ivi atas kepercayaannya, ngasih kepercayaan ke aku buat membawa virtual tour jalan-jalan keliling Prancis. Oke, ya terima kasih. Selamat buat pemenang. Tadi ya saya sudah chat di kolom chat. Silakan menghubungi nomor WA tersebut untuk koordinasi mengenai pendistribusian hadiahnya. Sekali lagi, iya ini adalah sesi terakhir dengan Mbak Cuni. Terima kasih banyak Mbak Cuni buat 8 tripnya yang sangat berkesan. Terima kasih banyak juga teman-teman yang udah setia. Terima kasih juga buat Sompo yang udah ngedukung acara kita. Ya terima kasih pokoknya dari Ivi. Terus jangan lupa kalau misalkan mau standby terus, mau tahu terus kegiatan apa aja yang ada di Ivi, teman-teman bisa follow Instagram kita aja di ivi_Indonesia, atau mau tahu lebih jauh mengenai Chandrika Travel bisa follow IG-nya Chandrika Travel di chandrika.travel gitu. Oke, mungkin sekian saja dari kita. Terima kasih teman-teman, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dan lain kegiatan mungkin ya. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Bon weekend. Bon Bon weekend. weekend. À bientôt.